Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Muslimatul Husna, NIM A1C319082, kelas reguler C dari program studi pendidikan fisika, mata kuliah praktikum elektronika dasar 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan percobaan mengenai transistor sebagai penguat tegangan atau yang disebut dengan common emitter. Adapun tujuan dilakukannya praktikum ini yaitu yang pertama, dapat mengidentifikasi karakteristik transistor sebagai penguat dengan benar. Kedua, dapat membedakan prinsip transistor sebagai penguat dengan transistor sebagai saklar dengan benar. Ketiga, dapat menghitung penguatan rangkaian dengan benar. Saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai transistor sebagai penguat tegangan. Transistor adalah komponen elektronika multitermal, biasanya memiliki 3 terminal. Transistor dapat berfungsi sebagai penguat tegangan, penguat arus, penguat daya, atau sebagai saklar. Transistor memiliki 3 buah kaki, yaitu base, kolektor, dan emitter. Secara umum, transistor terbagi dalam 3 jenis, yaitu transistor jenis bipolar, transistor jenis unipolar, dan transistor jenis unijunction. Praktikum kali ini akan menggunakan transistor bipolar junction transistor dengan tipe NPN. Transistor sebagai penguat tegangan. Penguat emitter ditanahkan adalah penguat yang kaki emitter pada transistor digroundkan, lalu input dimasukkan ke basis dan output diambil pada kaki kolektor. Penguat emitter ditanahkan juga mempunyai karakter sebagai penguat tegangan. Adapun komponen-komponen yang digunakan di dalam praktikum kali ini yaitu resistor, kapasitor, desain, transistor, power supply DC, DC voltmeter, DC ammeter, ground, dan osiloskop. Baiklah, kita akan langsung memasuki langkah percobaan. Yang pertama, kita akan membuka aplikasi Proteus, lalu klik New Project. Lalu kita klik Next, Yes, Next, Finish. Di sini kita akan membuat rangkaian transistor sebagai penguat tegangan atau yang biasa dikenal dengan common emitter. Di sini kita akan mencari komponennya yaitu seperti resistor, kemudian kapasitor, lalu transistor dengan tipe 2N2369. Kemudian kita akan tempatkan power supply sinusoidalnya, lalu kita tempatkan resistor dan kapasitor. Pertama kapasitornya, lalu resistor sebanyak 4 buah, lalu kita klik rotate clockwise untuk keempat resistornya. Kemudian kita tempatkan transistornya. Lalu kita tempatkan juga kapasitor kedua dan kapasitor ketiga. Kita pilih rotate clockwise. Kemudian kita juga menggunakan DC voltmeter dan DC ammeter untuk mengukur tegangan dan arusnya. Di sini kita akan mengukur tegangan BE, tegangan CE, tegangan CC, dan tegangan input, tegangan output, dan arus IB dan arus IC atau arus kolektor. Setelah kita tempatkan semua komponen, lalu kita hubungkan semua komponen. Masih tempatkan ampermeternya.
Lalu kita akan menghubungkan setiap komponen. Kemudian kita juga menempatkan power supply DC. Lalu kita akan mengubah ukuran dari power supply sinusoidal dengan amplitudo 40 volt dan frekuensi 1 kHz. Lalu kita akan mengubah satuan dari ampermeter menjadi mikroampere. Kemudian untuk ukuran R2 dan R4 nya berukuran 1 kilo ohm. Sedangkan untuk ukuran R1 dan R3 nya 10 kilo ohm dan C2 nya berukuran 10 mikrofarad dan C3 nya berukuran 100 mikrofarad dan C1 nya berukuran 10 mikrofarad. Kemudian kita akan merubah ukuran dari voltage power supply DC nya menjadi 12 volt atau tegangan VCC nya berukuran 12 volt. Lalu kita akan menggunakan ground, kita tempatkan di bawah di kaki resistor emitornya. Kemudian kita akan simulasi hasil dari rangkaian ini, yaitu kita atur dulu. Di sini terlihat bahwa nilai dari VCE-nya hampir sama dengan nilai VCC-nya, di mana nilai VCE-nya 11,9 volt sedangkan nilai VCC-nya 12 volt, hampir akurat. Dan bisa dikatakan itu akurat. Lalu untuk nilai dari IB-nya 0,47 mikroampere, nilai dari IC-nya 0,19 mikroampere, dan nilai dari tegangan BE-nya itu berukuran di sini masih bergerak, makanya kita stop. Itu nilai dari VCE-nya 11,9 volt dan nilai dari IB-nya itu 0,40 mikroampere, nilai dari IC-nya 0,18 mikroampere, nilai dari VBE-nya 42,8 dan nilai dari tegangan outputnya 4,54 milivolt. Di sini dapat kita lihat semua hasilnya. Lalu kita akan melihat grafik dengan menghubungkan channel A dan channel B untuk melihat tegangan input dan tegangan outputnya, dan didapat hasil. Terlihat gambarnya seperti yang ditampilkan, di mana di sini dapat disimpulkan bahwa penguat common emitter ini adalah penguat yang kaki emitter transistor di-groundkan, lalu input dimasukkan ke basis dan output diambil pada kaki kolektor.
Penguat common emitter ini juga mempunyai karakter sebagai penguat tegangan. Lalu, prinsip yang dipakai di dalam transistor sebagai penguat yaitu arus kecil pada basis dipakai untuk mengontrol arus yang lebih besar yang diberikan ke kolektor melalui transistor tersebut. Dari sini bisa kita lihat bahwa fungsi dari transistor adalah hanya sebagai penguat ketika arus basis akan berubah. Perubahan arus kecil pada basis inilah yang dinamakan dengan perubahan besar pada arus yang mengalir dari kolektor ke emitor. Dari sini dapat kita ketahui juga bahwa penguatan tegangan adalah penguatan yang menguatkan tegangan dari sinyal masukan. Dengan memberikan sinyal masukan yang kecil, transistor mampu menguatkan sinyal keluarannya hingga beberapa kali lipat. Lalu di sini dapat kita juga ketahui bahwa penguatan common emitter ini mempunyai beberapa karakteristik seperti sinyal outputnya berbalik fase 180 derajat terhadap sinyal input, kemudian sangat mungkin terjadi osilasi karena adanya umpan balik positif sehingga sering dipasang umpan balik negatif untuk mencegahnya. Kemudian juga sering dipakai pada penguat frekuensi rendah, terutama pada sinyal audio. Lalu juga mempunyai stabilitas penguatan yang rendah karena bergantung pada kestabilan suhu dan bias transistor. Baiklah, mungkin hanya inilah yang dapat saya sampaikan dan yang dapat saya lakukan dan jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Sri Muslimatul Husna dan saya tutup dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.